ya hari ini ya. Tapi sebelum mulai ibadah kita mau doa dulu. Oke, ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang setia sama kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami, Tuhan yang menjagai kami, menutup bungkus kami semua ya Tuhan. Kasih kami ya Tuhan waktu bersama Engkau Tuhan, biar kami fokus Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan pimpin ya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Kita mau bilang, kita mau jalan sama Tuhan Yesus. Ya kita nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menghancurkan markas iblis? Siapa yang mau hancurin? Siapa? Kita mau nyanyi yuk. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Siapa di sini yang jadi pahlawan? Ayo. Siapa pahlawan? Menghancurkan markas iblis nggak? Yuk adik-adik, kita mau kasih persembahan buat Tuhan sekarang. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami ibadah Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
Yuk kita mau menyembah Tuhan. Kasih sikap terbaik buat Tuhan. Ikut bernyanyi ya semuanya ya. Mari Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Kami serahkan acara hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tolak setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan yang mau mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara hari ini ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya. Nah,
Nah, kali ini kita mau dengar cerita ya tentang seorang wanita Samaria yang ketemu sama Tuhan Yesus. Ada yang udah dengar ceritanya? Kita dengar ya ceritanya ya. Suatu hari ini Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi jalan mau ke daerah Galilea. Nah, di situ Tuhan Yesus kalau mau ke daerah Galilea dia harus lewatin suatu tempat namanya Samaria. Nah, di kota Samaria itu lagi udah siang nih, panas banget. Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus sama murid-muridnya mau istirahat. Aduh, capek ya, aku mau istirahat dulu yuk, kita istirahat semua duduk. Nah, tapi habis itu murid-muridnya pergi mau cari apa? Makanan. Jadi Tuhan Yesus sendirian duduk di pinggir sumur. Nah, karena hari itu lagi panas dan siang, Tuhan Yesus sendirian di sumur, terus tiba-tiba ada yang datang, seorang perempuan adik-adik. Dia pakai kerudung karena kan panas ya, pakai kerudung ditutup, dia bawa kendi, datang ke sumur itu. Ngapain datang ke sumur? Zaman dulu itu kalau mau ambil air nggak bisa main buka keran aja, belum bisa adik-adik. Jadi ambilnya di sumur. Sumur itu tempat air, penampungan air. Nah, di situ dia bawa kendi, mau ambil air. Iya, bener. Air di situ ditaruh di situ, di potnya dia untuk dia bawa ke rumahnya. Nah, di sumur itu perempuan itu ketemu Tuhan Yesus. Lihat ya, tuh gambarnya ada. Nah, terus Tuhan Yesus manggil perempuan itu, "Hai, beri aku minum," katanya. Terus perempuan itu kaget. "Hah? Kamu kok orang Yahudi minta air sama aku, orang Samaria?" Nah, zaman dulu itu orang Yahudi sama orang Samaria itu nggak temenan adik-adik. Nah, iya, jadi makanya perempuan itu kaget. Aku orang Samaria dipanggil sama Tuhan Yesus. "Kok masa engkau minta air sama aku orang Samaria?" kata perempuan itu. Karena perempuan itu sebenarnya tahu nggak kenapa adik-adik dia ngambil air siang-siang? Di situ nggak ada orang loh. Siang-siang itu biasanya lagi panas, itu orang-orang nggak ada yang keluar. Nah, itu perempuan itu karena dia malu, jadi dia ngambil airnya pas lagi nggak ada orang. Dia ngumpet-ngumpet ambil airnya. Nah, lagi nggak ada orang dia ambil air. Di situ ada Tuhan Yesus. Ternyata ada orang. Terus orang itu pun manggil dia. Dia kaget. Nah, terus Tuhan Yesus bisa bilang begitu. Terus perempuan itu, "Kamu kok tahu aku punya 5 suami?" katanya. Tuhan Yesus tahu lu apa yang dia perbuat lu. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tahu lu semuanya lu, katanya. Dia kaget lu. Wih, Tuhan Yesus tahu ya apa yang aku perbuat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu memang maha tahu yo adik-adik. Jadi mata Tuhan selalu melihat ya. Nah, jadi saat itu perempuan itu pas ngobrol sama Tuhan Yesus, murid-muridnya juga datang melihat, Tuhan Yesus ngobrol sama siapa di situ? Tuhan Yesus ngobrol sama orang Samaria. Padahal kan orang Yahudi sama orang Samaria kan nggak temenan. Kok mau ya Tuhan Yesus ngobrol sama orang Samaria? Nah, di sini kita diajarin apa ya adik-adik ya? Di sini kita diajarkan bahwa semua orang itu sama. Kita nggak boleh beda-bedain teman-teman kita. Tuhan Yesus karena apa? Tuhan Yesus juga tidak membeda-bedakan. Semua orang itu sama. Jadi karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, Tuhan Yesus juga mau wanita Samaria itu diselamatkan juga. Walaupun wanita Samaria itu memiliki kehidupan yang nggak bagus ya adik-adik ya. Dia kan juga dimusuhin sama orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus juga orang Yahudi saat itu. Tapi Tuhan Yesus mau berteman ya adik-adik ya. Nah, demikian juga adik-adik ya. Kalau di sekolah atau di rumah ada temen atau ada saudara yang adik-adik mungkin lihat, kok dia nakal bener ya, kok dia suka ngambil barang aku ya. Tapi kita tetap harus berbuat baik juga. Kita tidak berbeda-bedakan dan kita pengen keluarga kita juga diselamatkan ya. Kita harus berdoa buat anggota keluarga kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kayak cerita di sini ya, Tuhan Yesus juga tidak membeda-bedakan. Ya, kita harus memberitakan Injil ya, buat teman-teman, buat saudara kita, buat keluarga kita semuanya. Biar mereka semua bisa kenal sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik.
Nah, di sini kita ada ayat hafalan. Yesaya Yesaya 43 ayat 10. ayat 10. Kamu inilah Kamu inilah saksi saksiku. Demikianlah firman Tuhan. saksi-saksiku. Mari kita berdoa. Kita tutup firman-Nya dalam doa ya. Lipat tangannya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman yang sudah kami dengar ini ya Tuhan mengajarkan kita ya Tuhan untuk kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk kami tetap memberitakan Injil dan berdoa buat orang-orang di sekitar kami agar mereka semua boleh mengenal Engkau ya Tuhan, dan mereka semua boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, papi mami kami, koko kami, adik-adik kami, buat saudara-saudara kami semuanya Tuhan. Kau jamah setiap mereka, selamatkan ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami boleh semua melayani Engkau. Tuhan, kami juga memberkati Tuhan negara ini ya Tuhan, biar Kau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini. Berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, boleh bangsa Indonesia ini tetap damai ya Tuhan. Kau berkati semua penduduk di bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja yang ada ya Tuhan, biar Engkau terus menjaga setiap mereka, tutup bungkus setiap mereka dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Biar Engkau menuntun gereja ini ya Tuhan, boleh mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan, dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak di tempat ini ya Tuhan, boleh kami semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami semua boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan kami semua boleh semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita, mari kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Biar berkat, kasih karunia, berkat perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita semua masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus kita katakan amin. Adik-adik, kami dicari pasukan Kristus. Ciri-cirinya, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.